Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dengan bersekutu dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Mari terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan di dalam PKJ nomor 274, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Mari kita bersama-sama bersehati untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini sebelum kami memasuki akan hidup dan kehidupan kami mau datang mendekat ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Pertama-tama ya Tuhan, kami mau menaikkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang tak dapat kami hitung satu persatu. Atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Bapa dalam surga, bila sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus berkenan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang sangat kami butuhkan di dalam kehidupan kami ini. Kami mau serahkan kehidupan kami ini Tuhan, tetap ada di dalam tangan Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami yang masih seringkali kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, yang sudah mendukakan hati Tuhan, yang sudah merugikan bahkan menyakiti hati orang lain, serta mencelakakan diri kami sendiri. Berikanlah kami Tuhan kesempatan lagi untuk kami lebih bersungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga sesama kami. Dalam nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa
dengan iman dan percaya kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, apakah engkau mengasihi aku? Dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ada kemungkinan Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada Petrus, apakah Petrus benar-benar mengasihi Tuhan. Namun di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kasih yang dimaksud, yang diminta oleh Tuhan Yesus adalah kasih agape, yaitu kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat, kasih yang total, kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita orang berdosa, kasih yang mau berkorban, bahkan memberikan nyawanya hanya untuk menyelamatkan kita orang berdosa ini. Tetapi apa yang diberikan oleh Petrus jawabannya adalah kasih filia, yaitu kasih persahabatan, kasih yang hanya memikirkan keinginan untuk menuntut tetapi juga memberi. Tuhan Yesus 2 kali minta kepada Petrus kasih agape, namun Petrus tidak mampu
Kemudian Petrus hanya bisa menjawab dengan kasih agape saja. Sehingga Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya minta kepada Petrus dengan kasih filia seperti apa yang Petrus dapatkan. Petrus menjadi sedih karena hanya bisa memberikan kasih filia saja. Tapi Tuhan Yesus minta kepada Petrus untuk membuktikan dengan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apa yang bisa dilakukan oleh Petrus? Ada yang bisa dilakukan karena mau mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 18 kita akan membaca ayat 18. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Tentunya kita bisa mengetahui dan memahami di dalam ayat 18 ini bahwa ini adalah berbicara mengenai suatu kesempatan dan juga suatu pilihan untuk ditentukan, yang bisa secara bebas menentukan apa yang akan dilakukan pada saat muda, pada saat masih kuat. Sebab pada saatnya nanti kita akan menjadi lemah, keadaan sudah berubah, bahkan kita akan diperlakukan oleh orang lain yang sebenarnya kita tidak menginginkannya. Ada saatnya kita harus menghadapi kenyataan karena kita sudah tidak muda lagi. Karena itu saudara, adalah kita tetap mempertahankan iman kita. Tuhan Yesus pada akhirnya mengatakan, "Ikutlah aku." Tadi saudara kita merenungkan firman Tuhan ini, apakah kita termasuk di dalam orang-orang yang mengasihi Tuhan? Apa yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apapun yang kita lakukan, biarlah menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita melakukan semuanya itu karena kita ditujukan untuk mengasihi Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagai orang yang terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita akan juga membuktikan kasih kita kepada sesama kita, memberikan perhatian kepada sesama kita, menolong orang lain yang bisa kita lakukan, dan kita akan setia untuk mengikut Tuhan walaupun di dalam keadaan apapun juga. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita dan juga doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami menghampiri hadirat Tuhan
Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami renungkan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk kami menjadi pengikut Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan sampai pada akhirnya. Inilah kami ya Tuhan, pakailah kami untuk dapat berbuah, karena melalui kehidupan kami ini kami dapat dinikmati oleh orang lain yang ada di sekitar kami dan yang kami jumpai setiap hari. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami masih belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk Bu Husain yang habis jatuh dan harus menjalani pengobatan lanjutan, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tak dapat kami sebut satu persatu. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, mengatasi pandemi COVID-19 yang masih ada. Dan juga kami berdoa untuk pemerintah kami yang masih mengusahakan vaksinasi yang sangat dibutuhkan. Kiranya pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dengan iman dan percaya kami. Amin. Demikianlah saudara-saudara persekutuan doa pagi pada hari ini. Kita akan menutup persekutuan doa ini dengan memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama dan bait yang kedua.